Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dahlan Sugeyang, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Tarutung dari Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini saya bersama rekan guru Bapak Buala Sianturi yang akan saya observasi sesuai dengan waktu kesepakatan nantinya. Tujuan daripada percakapan pra observasi ini agar guru nanti lebih siap, kemudian lebih percaya diri dalam mengajar di kelas. Jadi akan saya adakan percakapan sebentar dengan rekan Bapak Buala Sianturi. Oke, selamat pagi Pak Sianturi. Selamat pagi Pak. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Sehat. Oke. Sehat. Oke, itu memang yang utama, kesehatan. Jadi sesuai dengan yang sudah kita sepakati, nanti di kelas Bapak akan saya laksanakan observasi di kelas. Ini berhubungan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tapi sebelum diadakan observasi, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan di pelaksananya nantinya supaya lebih Bapak siap, kemudian supaya lebih percaya diri nanti dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yang perlu saya ajukan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran itu dia nantinya kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak? Iya, baik Pak. Kebetulan saya akan mengajarkan di kelas 12 mengenai pembelahan sel. Jadi tujuannya adalah siswa mengetahui macam-macam pembelahan sel, kemudian dapat menjelaskan tahap-tahapan dari pembelahan mitosis, meiosis, dan juga siswa nantinya dapat membedakan bagaimana pembelahan mitosis dan meiosis tersebut. Itu nanti yang kami harapkan dari pembelajaran ini. Oke, berarti tujuan pembelajaran ada 4 ya? Iya. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran itu nanti area pengembangan yang menjadi atau yang hendak dicapai. Iya, jadi yang hendak dicapai nantinya adalah dalam bidang pengetahuan, si siswa tersebut mampu mengetahui tahapan-tahapan ataupun apa yang terjadi pada pembelahan meiosis, pada pembelahan mitosis, itu yang diharapkan. Sehingga mampu mereka menjelaskan. Kemudian Pak, yang kita gali lagi dari sana adalah dengan melihat gambar-gambar mereka dapat memahami dan dapat menjelaskan, oh ini seperti ini tahapannya, begitu. Jadi itulah keterampilannya nanti yang akan kita ambil dari gambar-gambar itu. Mereka dapat menjelaskan seperti itu Pak. Oke, artinya di sana ada pengembangan, ada 2 ya, ada Iya. pengetahuan Dan keterampilannya. Iya. Oke, selanjutnya supaya tercapai itu nanti model pembelajaran yang ingin Bapak buat. Iya, nanti mereka akan saya suruh untuk berdiskusi. Di sana nanti modelnya adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi mereka menemukan, saya kasih nanti masalah-masalah, lalu mereka menemukan apa jawaban daripada masalah tersebut melalui audio ataupun dari buku-buku pembelajaran, seperti itu sebenarnya. Oke, jadi yang ketiga, pertanyaan ketiga ya, dalam untuk mencapai itu tadi tujuan pembelajaran, kemudian area yang ingin dikembangkan, strategi yang Bapak gunakan? Ya tentunya pembelajaran berdiferensiasi. Begitu kita kan sudah melihat minat daripada siswa itu, bagaimana caranya untuk mempelajarinya.
ada yang mereka lihat mungkin dari video mereka tonton, kemudian ada dari gambar-gambar, dari buku-buku lainnya juga ada sumber-sumbernya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi nanti yang akan kita gunakan di sana. Oke, jadi dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang ingin Bapak lihat nanti kan ada 3 itu. Iya, jadi yang dikembangkan nanti di sana adalah bidang konten, kemudian dan proses begitu. Prosesnya, bagaimana prosesnya mereka untuk menemukan materi pembelajaran tersebut seperti itu. Oke, jadi ada 2 utamanya nanti ya, ada Iya. prosesnya, kemudian ada kontennya. Iya. Oke, baru dari proses pembelajaran yang di kelas itu nanti Iya. kan siswa harus kita nilai. Iya. Nah, jadi bagaimana nanti Bapak untuk mendapatkan nilai dari siswa? Iya, yang pertama sekali tentunya adalah keaktifan daripada mereka ketika mereka berdiskusi, apakah hanya diam aja atau bagaimana. Jadi nanti kita adakan penilaian pada saat mereka berdiskusi, keaktifannya. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah pada saat mereka menyajikan hasil daripada apa yang mereka pelajari gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya buat untuk mereka, sejauh mana mereka memahami apa yang dipelajarinya, seperti itu Pak. Oke, artinya di sana nanti untuk penilaian daripada siswa itu dari pada saat pelaksanaan pembelajaran ya, diskusi kelompok, kemudian Presentasi, hasil diskusi ya. Diskusi. Oke, selanjutnya jadi nanti kan kita akan jumpa di hari apa itu? Akan kita laksanakan. Hari Rabu 30 Oktober 2024 ya, Rabu Pak, di kelas 12 4. Les apa itu kira-kira? Les pertama 1-2. Tidak ada 2 les nanti ya. Iya. Oke lah, jadi kita nanti jumpa di hari Rabu lah. Rabu. Iya. Hari Rabu di les pertama dan les kedua. Iya, tanggal 30. Jadi sewaktu nanti observasi di sana nanti bukan saya mau menilai ya, tapi hanya mengamati bagaimana proses pembelajaran itu sesuai tadi yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari tujuan pembelajaran, Iya. kemudian modelnya, selanjutnya strateginya, sampai dengan mana yang akan dikembangkan di sini. Iya, sampai penilaian. Oke, itulah saya rasa Pak untuk percakapan kita hari ini. Sampai jumpa nanti kita di hari Rabu. Terima kasih Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Semua sudah sarapan kan? Sudah. Sehat semua? Sehat, Pak. Ya. Ini ada yang nggak hadir nih? Si Johan sakit ya? Ya. Oke, baik. Ya. Kita sampaikan kepada kita bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih kepada kami kepada kami Tuhan, seperti yang kami boleh belajar Bapak, mohon Engkau memberkati kami dari awal hingga selesai belajar ini. Bapak, dan juga kepada Bapak, guru yang akan mengajar kami, berikan kesabaran, kebenaran, supaya bisa mendidik kami ke jalan yang kau kehendaki. Hanya ini dari kami sampaikan, dari Tuhan namamu sekarang, sekali sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih kepada Joseph. Ya, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa kita hari ini mempelajari tentang pembelahan sel. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui macam-macam pembelahan sel. Jadi yang pertama, mengetahui macam-macam pembelahan sel. Yang kedua, mengetahui tahapan-tahapan pada pembelahan sel itu. Yang ketiga, mengetahui perbedaan daripada 3 macam pembelahan sel. Apa perbedaannya? Ya, yang pertama ada amitosis, yang kedua ada mitosis, dan yang ketiga ada meiosis. Ya, jadi apa itu amitosis? Apa mitosis?
apa meiosis. Nah, tentu kamu sudah mencarinya di rumah. Sekarang sudah Bapak tugaskan kamu untuk merampungkan apa yang sudah kamu pelajari di rumah. Lalu nanti hasilnya akan kita presentasikan di depan setiap kelompok. Paham ya? Paham. Oke, coba dibentuk dulu kelompoknya. Ya, yang mana untuk mitosis, yang mana meiosis, dan yang mana. Oke, di sini sudah ada Bapak buat lembar kerjanya. Bisa kamu cari dari buku sumbernya ya, dari bukunya. Kemudian di kelompok ini ada dari video ya. Iya, bisa. Untuk mengerjakannya dicari dari videonya. Tonton videonya kemudian merangkumkan apa yang bisa kamu pahami dari situ. Ya? Oke. Nah, kemudian kalau yang ini untuk mencarinya adalah dari sumber buku, dari buku ya. Oke. Jadi apa yang kamu cari? Yang pertama adalah tahapan-tahapan pengertian, tahapan-tahapan apa yang terjadi pada setiap tahap, kemudian bagaimana proses pembelahannya. Oke, dah bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, ini tadi kelompok apa tadi? Meiosis. Nah, ini LK-nya ya. Meiosis. Iya. Oke, ini coba sesuaikan gambarnya dengan sumbermu. Ini mitosis. Di sini meiosis. Silakan didiskusikan, rangkumkan dari hasil apa yang sudah kamu pelajari di rumah. Di sini tadi kelompok apa? Meiosis, Pak. Oke, baik. Meiosis ada berapa tahapan meiosis? Dua, Pak. Ya, itu meiosis pertama, meiosis kedua ya. Sini kan? Ya. Oke. Ini terjadi nanti di sini pengurangan kromosom dari diploid menjadi haploid. Ya. Begitu kan? Iya. Oke. Di mana tempat terjadinya?
Iya, pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Iya. Oke. Apa lagi yang mau disampaikan dari sini nanti? Maksudnya? Proses ada tahapannya. Sebutkan tahapannya. Fase, tapi ada kata satunya. Nah, lalu nanti dari telofase kembali lagi dia ke meiosis kedua. Nah, sampai dari satu sel hasilnya nanti menjadi 4. Saya? Oke. Di sini kelompok apa tadi? Nah, mitosis itu tempatnya di mana? Somasi satu sel. Ya. Jadi dia tetap dari 2N tetap menjadi atau dari haploid tetap diploid tetap diploid ya. Nah, berapa tahapan ini? Berapa tahap? Sekali. Tahapannya sekali. Fasenya 4. Sebutkan fase pertama. Fase, metafase, anafase, relokase. Ya. Oke. Oke. Apa yang sudah kamu dapat dari mitosis? Coba. Ada 4 fase. Fase. Pada tahap mana kromosom paling jelas? Di tengah dia, lihat. Tengah di sini. Ini. Fase apa ini? Ya, pada fase metafase. Iya, metafase. Fase kalau anafase dia kromosomnya sudah dikutuk. Ya, berlawanan arah ya. Nah, di sini dia memisah dia, satu yang hijaunya, satu yang biru. Kemudian nanti setelah di sini akan terbentuk fase terakhir yaitu telofase. Bisa ya? Paham? Oke. Apa yang sudah kamu dapat? Ya, silakan. Ya. Pada tahap meiosis pertama ada tahap kromosom 1 yang terdiri dari kleptoten. Kleptoten adalah kromosom yang menempel menjadi agen. Yang kedua zigoten yaitu kromosom yang melompat mulai berpasangan atau sinapsis dan kromosom menggerak. Yang ketiga pakiten. Pakiten adalah kromosom yang menempel sebagian menjadi 2,3 dan 1,5. Selanjutnya di tempat yang terjadi kromosom. Oke, nah, cukup. Sudah cukup. Nanti dikonsentrasikan juga. Nah, di situ tadi ada kamu lihat bahwa meiosis itu ada berapa tahap? 2, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Maka meiosis itu disebut dengan pengurangan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Nah, hasilnya nanti 4 ya. 4 sel. Ya. Nah, kemudian yang bisa kamu lihat lagi dari videonya adalah bahwa meiosis itu berlangsung di mana pada manusia? Pembentukan ya, sel gamet. Oke. Pada pria disebut dengan spermatogenesis dan pada wanita disebut dengan oogenesis. Baik, semua sudah selesai ya? Sudah ya? Kita bahas hasil diskusinya. Oke, biar lebih segar lagi silakan berdiri di sini. Berdiri, ayo. Masih konsentrasi atau bagaimana? Ya. Sudah? Ya? Oke, silahkan dengarkan abang-abangnya. Kalau bapak bilang kalau ada perintah tepuk, baru kamu tepuk tangan. Ya, masih konsentrasi nggak? Masih fokus? Masih? Masih, iya.
Kalau ada kata tepuk, baru kamu tepuk tangan. Oke, tepuk tangan 5 kali. 2 kali. Aduh, ya masih ada yang kurang. Ya. Salah nggak? Oke, sekali lagi, tepuk 5 kali. Tepuk 3 kali. 5 kali. Iya. Tepuk sekali lagi, berlebih besar. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. 2 kali. Cukup. Bagus. Ya. Ya, baik. Mari kita bandingkan hasil daripada pembelajarannya. Ini pembelajaran yang sumbernya dari video, ini sumbernya dari buku. Ya, pertama sekali kita panggilkan dulu Renaldi untuk memperhatikan apa hasil diskusinya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya Abdul Tobik akan menjelaskan tentang pembelajaran sel secara langsung atau apoptosis. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran sel terdiri dari 3 jenis. Yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga adalah meiosis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kita tentang amitosis. Amitosis adalah pembelajaran sel yang terjadi secara langsung atau tanpa tahap-tahap pembelajaran sel. Proses ini dapat dilihat di gambar, dimulai dari pembelajaran di sel terlebih dahulu. Lalu di mixer akan mengalami pemanjangan yang diikuti oleh pembelajaran sitoplasma, sehingga akan terbentuk 2 sel baru yang mengikuti induknya. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Perkenalkan, saya Mary. Saya ingin bertanya, di mana saja terjadinya pembelajaran secara langsung atau amitosis tersebut? Seperti kita lihat dalam slide ini, perbedaan amitosis biasanya terjadi pada organisme yang tidak memiliki membrana inti, seperti bakteri dan gagang biru. Oke, jadi baru tambahkan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Renaldi. Jadi di sini ada pembelaan secara langsung. Berarti dia tidak memiliki. Nah, kita bandingkan nanti dengan mitosis dan meiosis. Ya, ini tidak memiliki tahapan, berarti disebut dengan amitosis. Pembelahan spontan dari 1 sel menjadi 2 di sini sel yang baru. Ya, jadi pertama dia intinya membelah dan hanya membelah DNA pegandan. Terbentuklah sitokinesis, ini sitoplasmanya membelah, terjadi 2 sel yang baru. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan mitosis. Oke, kelompok mitosis silakan maju untuk mempresentasikan hasil daripada yang dipelajari tadi. Oke, silakan ya disimak ya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai mitosis. Yang perlu kami paparkan di sini yaitu pengertian dari mitosis, kemudian tahap-tahapannya, dan apa saja yang terjadi pada tahapan pada mitosis ini, kemudian bagaimana proses pembelahannya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Mitosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis yang diawali dengan siklus sel. Yang kedua yaitu tempat terjadinya mitosis, yaitu pada seluruh tubuh, dan itu terjadi pada sel somatik. Nah, berbeda dengan sel amitosis dan meiosis,
Mitosis ini hanya terjadi satu tahapan dan dalam satu tahapan ini terjadi 4 fase. Yang saya akan jelaskan adalah fase profase. Pada fase profase yang akan terjadi adalah benang kromatin akan mengalami kondensasi atau memendek membentuk kromosom. Yang kedua, membran inti atau nukleus atau anak inti akan menghilang. Yang ketiga, benang spindel akan terbentuk. Pada fase metafase yang pertama kromatin menuju ekuator, yang kedua benang spindel mengikat sentromer. Selanjutnya pada fase anafase. Pertama spindel memendek, yang kedua kromatin Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. yang ketiga sela-sela gelombang dan yang terakhir terjadi pembahasan. Nah, pada fase tersebut akan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang menjadi 2 bagian yang kemudian akan memisahkan sel menjadi 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah sel induk. Jadi kesimpulannya adalah mitosis adalah pembelahan sel dari satu sel yang menjadi 2 sel anakan yang berfungsi dalam regenerasi sel-sel pada tubuh makhluk hidup. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain yang membahas tentang mitosis? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sama nggak jawabannya? Apa pemahamannya dengan yang sudah maju? Ada yang mau ditanyakan coba? Oke, silakan. Cinta. Saya ingin bertanya, sebelum ke fase mitosis, apa yang saya lakukan terlebih dahulu? Nah, sebelum ke fase mitosis, sel terlebih dahulu akan melakukan duplikasi materi genetik atau yang kita biasa sebut adalah DNA dengan cara penggandaan atau duplikasi materi genetik. Ya, seperti penggandaan. Sel melalui DNA. Iya, penggandaan. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke. Bandingkan dulu kelompok ini, hasil kelompoknya. Coba sekali lagi. Ada berapa tahap tadi? Satu tahap, hanya satu tahap pada mitosis. Dan terdiri dari 4 fase. Coba sebutkan ini kelompok ini. Yang pertama profase, Fase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. bagus. Pada fase mana dia paling jelas kromosomnya terlihat? Pada fase metafase. Mengapa demikian? Karena kromosomnya, ayo. Berada di kutub yang pertama. Loh, itu kan anafase. Coba. Karena kromosomnya berjajar lurus di bidang ekuator. Iya, itu dia. Kromosom berada pada bidang ekuator. Kalau dia kromosom sudah menuju ke kutub, itu namanya anafase. Oke, itulah dari kelompok yang membahas tentang mitosis. Ya, oke, pada kelompok yang membahas mitosis, silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan dengan kelompok yang membahas meiosis. Silakan. Baik teman-teman, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang telah menonton video, yaitu tentang pengertian meiosis. Kami akan menjelaskan tentang pengertian, tempat terjadi, dan tahapannya. Jadi apa itu meiosis? Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang terjadi dalam organ-organ reproduksi yang merupakan tempat pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Selanjutnya adalah tahapan meiosis. Meiosis terdiri dari 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah meiosis yang pertama. Pada meiosis yang pertama ada tahap profase. Profase yang pertama yang terdiri dari leptoten. Leptoten adalah kromosom yang menebal menjadi kromatin. Yang kedua adalah zigoten, yaitu kromosom yang mulai berpasangan atau sinapsis dan dendrosom membelah. Yang ketiga adalah kapiten. Kapiten adalah kromosom yang menebal mengganda menjadi 2 kelompok dan membentuk satu sentrosom. Selanjutnya adalah diploiden, yaitu tempat yang terjadi crossing over atau pindah silang. Selanjutnya adalah diakinesis, yaitu benang-benang spindel yang terbentuk dinding inti dan nukleus menghilang. Pada metafase 1, kromosom bergerak ke bidang ekuator dan kromosom homolog bergandengan. Anafase 1, kromosom homolog berpisah dan
menuju ke kutub yang berlawanan, maka tidak perlu berpisah. Mempresentasikan hasilnya walaupun tulisan dari mitosis, tulisan dari meiosis. Nah, apa yang kamu dapat pembelajaran kita hari ini? Coba. Ya, silakan angkat tanganmu. Ya, silakan Pak Nur. Pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini dari pembelahan sel terdapat 3 cara, yaitu mitosis, mitosis, dan meiosis. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, mitosis itu ada berapa tahap tadi? Berapa? 1. Terdiri dari 4 fase. Oke, coba kelompok yang di belakang sana sebutkan fase-fase pada mitosis. Fase, metafase, anafase, telofase. Iya. Tetap dia dari diploid diploid terjadi di sel tubuh. Berarti kalau kamu tambah besar, tambah tinggi, proses apa yang terjadi pada pembelahan selmu? Mitosis. Baik. Kemudian kamu mengalami perkembangan, artinya organ reproduksimu sudah berfungsi. Ya, berarti itu terjadi di sana pembelahan secara mitosis. Oke, bagus. Berarti pembelajaran kali ini sudah kamu pahami. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang genetika. Itu paham apa itu genetika? Iya. Tujuan pembelajaran kita minggu depan adalah yang pertama, apa itu pengertian genetika? Yang kedua, apa itu penyakit-penyakit yang dapat diturunkan? Kemudian bagaimana pewarisan sifat itu bisa kita lihat pada persilangan monohibrid, dihibrid, dan trihibrid. Itulah tujuan pembelajaran kita minggu depan. Oke, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan bisa kita sehat untuk mempelajarinya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Kita akhiri pembelajaran kita dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Angkatan 11 pada kedua Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Pada saat ini saya akan dengarkan pasca observasi yang saat ini bersama dengan saya Bapak Kuala Joni Senturi dan praktek Bapak Ikan Tabunan. Adapun nanti pasca observasi ini kita akan dilakukan untuk lebih mengetahui nanti apa yang menjadi hal-hal yang akan diperbaiki dari hasil observasi yang telah dilakukan. Baik, selamat siang Pak Kuala Senturi. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan sehat Pak. Baik, kemarin kan kita sudah melaksanakan yang namanya observasi di kelas. Iya. Jadi dari hasil observasinya yang sudah kita laksanakan, bagaimana perasaan Bapak sewaktu observasi? Ya, sewaktu saya observasi, saya senang dengan cara siswa itu, dengan cara pembelajarannya, karena waktu itu saya buat dengan cara berdiferensiasi. Ada yang mendapatkan ilmu itu dari video yang ditonton, ada yang dari gambar-gambar, dan ada dari buku-buku sumbernya gitu. Jadi mereka membuat suatu apa namanya menyimpulkan pembelajaran itu melalui apa yang mereka pelajari gitu. Sehingga apa yang mereka dapat diinformasikan kepada teman-temannya.
Kemudian ini kan dari yang sudah kita sepakati sebelum observasi, ini kan ada 4 tujuan pembelajaran. Iya. Dari yang 4 tujuan pembelajaran itu yang sudah Bapak laksanakan dulu sewaktu di observasi, dari yang 4 tujuan pembelajaran Iya. yang tercapai, yang menurut Bapak berapa? Ya, menurut saya tercapai semua. Dengan alasan ketika saya memberikan pertanyaan kepada siswa itu, mereka mampu menjawab. Dari yang 4 tujuan pembelajaran semua. Iya. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi yang sewaktu proses pembelajaran itu area pengembangan yang dilaksanakan kemarin itu, apakah juga bisa terlaksana? Iya, jadi area pengembangannya yang kami kembangkan di situ adalah konsep yang dipelajari, kemudian dari segi apa yang mereka dapat gitu. Jadi saya menanya setiap siswa, berarti saya menyimpulkan bahwa mereka bisa mengetahui, memahami. Jadi dari area ini kan yang kita sepakati dulu sebelum pasca kita ada di keterampilan ya, di sampai gitu ya. Oke, selanjutnya dari strategi yang Bapak gunakan sewaktu pembelajaran itu cocok tidak dengan yang Bapak rasakan? Ya, cocok. Karena strategi yang kedua adalah itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada yang menemukan sumber pembelajaran itu dari video, ada dari gambar-gambar, kemudian ada dari buku-buku. Oke, jadi dari semua yang dilaksanakan pada saat pembelajaran itu untuk keberlanjutan atau rencana tindak lanjut yang Bapak buat untuk kedepannya kira-kira gimana? Iya, jadi walaupun seperti itu kan pasti masih ada kekurangan. Ya, jadi menurut saya yang kurang itu akan sedikit lagi. Contohnya hanya ada beberapa siswa yang kurang pada saat diskusi gitu, kurang aktif ya. Berarti harus kita pikir lagi, kita cari bagaimana caranya untuk mengaktifkan mereka gitu. Mungkin kita rolling lagi mereka, kita campur baur gitu. Di pembelajarannya gitu ya. Menampilkan saya. Do not display. Ini nggak usah dicentang, yang berdiferensiasi gimana sih? Ini nggak usah gini. Konten dan proses. Di proses produknya nanti. Iya, tindak lanjutnya produk. Oke, jadi itulah mungkin Pak. Oke, coba. Tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, masukan 43 menilai, ya. Tapi itu adalah nanti sebagai masukan bagi Bapak sendiri untuk memberikannya apa yang sudah bagus dan yang lebih maksimal. Itulah nanti akan ya. Oke, jadi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya ini sudah bersedia. 32 aku lagi Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak. Jadi semoga ilmunya diterapkan lagi begitu di kesempatan ini supaya kami juga lebih dapat mengajarkan gitu proses belajar mengajarnya lebih mantap lagi. penting ya.